Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading pagi hari ini Selasa 26 November 2024. Seperti biasa hari ini kita akan memetakan untuk satu hari ke depan di pair XAUUSD dan yang lain. Nanti kita akan lakukan pula evaluasi dari satu hari kemarin. Untuk hari ini mohon maaf ada kendala di tenggorokan, mungkin suaranya agak lain. Kita agak menurunkan tekanan, mohon maaf ada sedikit gangguan. Ya mudah-mudahan tidak mempengaruhi dari analisa hari ini dan tentunya tetap bisa mendapatkan peluang-peluang terbaiknya di satu hari ke depan. Baik, sebelum kita mulai untuk memetakan satu hari ke depan, di satu hari kemarin kita coba untuk mereview. Emas kita perkirakan akan terkoreksi turun kecil, kemudian jika tidak bisa ditutup lebih rendah maka akan berpeluang memantul kembali ya. Di sebelah sisi bawah ada support terdekatnya, kemudian di atas juga kita tandai dengan resisten dengan warna oranye di sana. Kemudian kita menempatkan posisi buy juga menghindari area pentingnya untuk memastikan bahwa kekuatan bullish sudah betul-betul terkonfirmasi ya. Jadi kita tidak langsung serta-merta, tapi kita menunggu hingga betul-betul area bullish itu terpenuhi ya di atas level pentingnya di sana. Kemudian kita perhatikan dari pergerakan awal ya, selain kita menempatkan posisi buy di atas levelnya, kita juga menempatkan posisi sell di 2711 poin sekian. 2711 poin sekian dengan target terdekat di 2703 dan 2695. Pergerakan tidak ada perlawanan signifikan ke atas, langsung meluncur ke bawah sampai bahkan target itu tercapai dengan baik di dua candle berikutnya. Setelah ini tercapai, apakah kita masih memanfaatkan peluang sell-nya? Ya tentu kita melihat dari dinamikanya. Ketika dia sudah mendekati area jenuhnya, pertama kita lihat konfirmasi, yang kedua kita lihat level penting berikutnya, atau setidaknya kita lihat daily range sebelumnya yang jauh lebih panjang. Kalaupun misal kita menempatkan posisi baru, ya tentu kita menunggu terkonfirmasi naik dan kita harus betul-betul berhati-hati di level berikutnya di atas. Sebenarnya dari dua target ini sudah lebih dari cukup untuk satu hari kemarin, tidak perlu kita menambah-nambah lagi, kecuali mungkin kita menurunkan lot kita jauh lebih kecil sebagai bentuk pengujian kita terhadap analisa dan real time-nya nanti. Kemudian ternyata ketika berada di titik jenuh, kemudian memantul dan tidak mampu menembus area retestnya atau tidak mampu menembus area resistennya lagi, bahkan hanya berada di wilayah koreksi, kemudian ditarik kembali oleh bearish dengan kekuatan yang signifikan di sana. Kalau sudah kekuatan signifikan, maka jangan menutup mata, kita harus betul-betul realistis melihat kondisi yang ada di sana. Kemudian kita lihat sisi sebelah kiri. Perhatikan sisi sebelah kiri, di situ ada batasan, di situ ada level, itu sebagai bentuk kehati-hatian. Mungkin ini yang bisa kita review untuk satu hari kemarin. Untuk yang lain, euro kita sempat tersentuh dan kita melakukan recovery di 100 hingga di 80 sampai 100 di atasnya, dan sampai di hijau pun bisa mengcover dengan baik. Demikian juga untuk pound sterling. Di pound sterling kita masih perkirakan naik, ternyata tidak sampai melewati level psikologis yang kemarin yang terdekatnya, kemudian mulai bergerak turun. Satu posisi sebenarnya kita sudah hampir mendekati target hanya di 1.25465, kurang sedikit
kemudian memantul ya. Kalaupun kita tidak mengambil posisi, recovery berada di 100 hingga 150 di atasnya, dan kita tetap bisa mendapatkan peluang profitnya ketika sampai di puncaknya. Oke, yang lain itu dulu, mungkin kita bisa mereview sendiri. Silakan dilihat bagaimana real time-nya, bagaimana analisanya, kemudian kita evaluasi tentunya sebagai bahan untuk introspeksi dan koreksi. Sebagai kelanjutan, kita akan memetakan hari ini di emas. Kita akan melanjutkan apakah akan bergerak turun atau sebaliknya masih berlanjut dengan kekuatan bearishnya. Kalau kita lihat dari sisi sebelah kiri, kalau kita lihat sisi sebelah kiri, turun masih berada di wilayah koreksi sehingga berpeluang kembali memantul ke atas. Ya, tetap kita perhatikan dari area supportnya, area retracementnya ya. Saat ini berpeluang akan kembali bergerak naik meskipun pada akhirnya kembali turun. Kita akan menguji di area retest sekaligus area koreksinya. Di area ini nanti apakah mampu kembali menekan ke atas atau sebaliknya. Kita manfaatkan dari space yang cukup kosong di sana untuk kita tempatkan posisi buy kita dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Dengan daily range hari ini kita perkirakan di kondisi normal saja masih berpeluang sampai di area itu, termasuk bergerak turun. Kita nanti akan perkirakan Oke, kita perkirakan untuk pergerakan naik atau untuk posisi buy-nya di 2635 dengan target yang terdekat nanti di sini. Target terdekat kita tempatkan di 2643. 2643.22 dengan posisi buy-nya 2635. Kemudian target selanjutnya kita tempatkan lagi 2651, terlalu jauh ya. Oke, cukup panjang namun masih berpotensi. Target berikutnya di 2651.09 dengan titik jenuh terdekat di 2663. Kita tempatkan area jenuh ini untuk yang pertama yang terdekat di 2663 ya. Selanjutnya tentunya nanti kita melihat kondisi terbaru. Kalau di area ini ternyata momentum bullish sangat kuat, maka diperkirakan nanti sampai ke puncaknya 2720. Sementara untuk posisi di bawah, posisi yang tidak sampai pada tingkat koreksi, mungkin hanya sampai di sini terkoreksi kembali atau bahkan tidak sampai di posisi buy-nya, maka kita menguji di area supportnya di sana ya. Kita menguji di area supportnya, kemudian kita uji di area support itu jaraknya
Ya, karena terlalu jauh, maka kita bisa memanfaatkan space yang ada di sana sampai pada area supportnya. Oke, kita menempatkan kembali, kita lihat di posisi yang sedang berjalan. Posisi yang sedang berjalan masih belum ada tanda-tanda kemanapun. Yang pasti ada petunjuk mau naik dari histori yang ada ya sebelumnya. Sehingga kita agak menjauh menempatkan posisinya untuk yang selnya. Kita baru menempatkan posisi sel nanti di 2620. Kenapa kita bisa menempatkan di situ? Tentunya dengan pertimbangan jarak running. Kita mesti pertimbangkan jangan terlalu jauh biar nanti tidak terlalu jauh juga untuk entry kita. Kemudian untuk target juga masih bisa dijangkau, masih realistis. Toh kalaupun nanti berbalik kita sudah siapkan untuk recovery-nya. Kita coba tempatkan untuk targetnya pertama di 2612. Selanjutnya nanti kita tempatkan yang agak panjang karena kalau sudah lewat di situ peluang bergerak turun jauh lebih besar. Kita menempatkan posisi target di 261250, kemudian berikutnya di 2604. Poin 10 ya. Untuk area jenuh yang terdekat, jenuh jualnya kita perkirakan dulu di 2590. Oke, itu aja dulu mungkin yang bisa kita sampaikan. Selebihnya silakan dianalisa sendiri sesuai dengan stylenya, sesuai dengan karakter masing-masing. Ini bagian dari opini, semuanya kembali ke strategi masing-masing ya. Terima kasih, mudah-mudahan hari ini bisa bermanfaat dan maksimum juga profit kita seperti hari-hari sebelumnya. Sampai ketemu di lain waktu. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.